Kiai yang saya hormati, yang terhormat Sekretaris DPRD sekaligus staf yang senantiasa mendampingi kami hingga sampai dengan sore hari ini, yang terhormat para hadirin dan undangan yang kami muliakan. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Salam. Bab 1 pendahuluan. Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati, mengawali penyampaian pemandangan umum fraksi gabungan Kiai Bersatu, perkenankanlah kami dari mimbar Dewan yang terhormat ini, kami mengajak para undangan dan hadirin sekalian untuk menikmati rasa puji dan syukur atas berkat dan rahmat kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Karena hanya atas kasih dan perkenankanlah telah mengantarkan kita semua hadir pada sidang paripurna 1 tahap 2 ini dalam tubuh yang sehat walafiat, dan selanjutnya mengikuti dan mendengarkan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi dari DPRD. Dari mimbar Dewan yang terhormat ini, fraksi gabungan Kiai Bersatu menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara pimpinan DPRD atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi gabungan Kiai Bersatu terhadap materi persidangan tersebut di atas. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sama pula kami sampaikan kepada Saudara Bupati atas tidak menghadiri sidang Dewan yang terhormat ini, dan seluruh jajarannya atas kerja kerasnya untuk menyiapkan materi-materi persidangan sehingga sidang LKPJ Bupati Kabupaten Kiai tahun anggaran 2020 ini. Fraksi gabungan turut menyadari bahwa pada dewasa ini dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara Kesatuan Republik Indonesia terlalu cepat terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang sangat besar pengaruhnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan daerah Kabupaten Kiai, seperti perubahan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2009 dari sistem anggaran dengan istilah belanja publik dan belanja aparatur dapat diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 menjadi dasar penyusunan LKPJ tahun anggaran 2020 dengan istilah belanja langsung. Belanja langsung dan belanja tidak langsung, sehingga hal yang baru cukup membutuhkan waktu untuk dipahami, sehingga proses persidangan LKPJ Kabupaten Kiai tahun anggaran 2020 mengalami keterlambatan dan Bupati belum dipertanggungjawabkan dalam sidang Dewan terhormat ini. Bab 2 pokok-pokok pendapat fraksi. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami hormati. Setelah fraksi gabungan Kiai Bersatu melihat berbagai masalah di lapangan dan hal kegiatan fisik dipandang banyak yang belum diselesaikan, dan ada pula banyak yang sama sekali belum dikerjakan. Makanya itu fraksi gabungan berpendapat dan sekaligus untuk meminta diperjelaskan kepada pihak eksekutif sebagai berikut. Kode rekening 5.2.21.03 kegiatan pendidikan lain yang memenuhi kriteria mendesak dan relevan untuk kepentingan daerah sebesar 6.228.365
Rp484,80. Mohon diperjelaskan. Kode rekening 5.2.21.05 pengadaan mebelar asrama mahasiswa. Mohon diperjelaskan asrama mahasiswa mana. Senilai 300 juta rupiah. Kode rekening berikut. Kode rekening 5.2.22 program manajemen pelayanan pendidikan sosialisasi program Indonesia Pintar. Mohon dijelaskan kepada dinas yang terkait. Berikut kode rekening 5.2.22.14 pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan pengawasan sekolah senilai Rp65.505.000 rupiah. Kemudian subbidang kesehatan kode rekening 1.02.01.01 pelayanan jaminan kesehatan nasional JKN senilai Rp3.917.228.600. Mohon diperjelaskan secara rinci capaian kerja sampai di mana dan sejauh mana. Kode rekening 5.2.21 program obat dan perkenalan kesehatan puskesmas dan jaringannya Rp6.889.144.000. Kemudian berikut kode rekening 5.2.21.09 penyediaan obat dan BMHP. Kemudian kode rekening 5.2.21.10 distribusi obat dan BMHP. Kemudian kode rekening 5.2.22 program upaya kesehatan masyarakat senilai Rp2.351.644.000. Kemudian kode rekening 5.2.23 program perbaikan gizi masyarakat senilai Rp1.265.400.000. Berikut kode rekening 5.2.27.07 penyediaan sarana prasarana puskesmas senilai Rp3.087.000. Berikut kode rekening 5.2.32 program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak senilai Rp2.073.318.018. Kemudian kode rekening 5.2.36 peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan Rp1.187.180.000. Kemudian kode rekening 5.2.37.08 pengadaan peralatan pencegahan dan penyediaan penyakit dan sanitasi total berbasis masyarakat senilai Rp617 juta. Jadi item-item ini pun penting dipandang perlu untuk dijelaskan secara detail di mana dan sejauh mana, kepada siapa, suborganisasi. Kode rekening 1.02.02.01 Rumah Sakit Umum Daerah RSUD. Program pengadaan peningkatan sarana prasarana rumah sakit atau rumah sakit jiwa atau rumah sakit paru-paru atau rumah sakit mata senilai Rp5.563.532.000. Berikut kode rekening 5.2.26.29 pengadaan alat kesehatan senilai
Rp308.332.000. Subunit organisasi pekerjaan umum PU dengan kode rekening 1.03.01.01 pembangunan sarana prasarana rumah jabatan tahap 4 senilai 900 juta. Berikut pembangunan kantor Bupati Kabupaten Dogiay yang awalnya bertempat di Odekemo, itu senilai 10 miliar rupiah. Kemudian kode rekening 5.2.02.53 aula pemerintahan senilai 2 miliar rupiah. Jadi aula pemerintahannya itu dibangun di mana? Selanjutnya kantor Bupati Kabupaten Dogiay dengan nilai 10 miliar itu dibangun di mana? Itu perlu ada penjelasan. Kemudian kode rekening 5.2.15.10 pembangunan ruas jalan Piaye bertempat di Mapia Barat. Itu pun perlu dijelaskan mengapa belum sampai 100%. Nilai anggarannya 10 miliar 47.866.000 rupiah. Pembangunan jembatan Kalimapia tahap 3. Sasaran pembangunannya Bronjong. Itu senilai 6 miliar 850 juta rupiah. Tapi kenyataannya sampai saat ini kami melihat belum selesai. Jadi tolong dijelaskan. Pembangunan ruas jalan lingkungan perkantoran. Itu pun lingkungan perkantoran di mana dan jalan apa saja perlu ada penjelasan secara detail. Kemudian kode rekening 5.2.15.18 pembangunan ruas jalan Piakulu. Pembangunan ruas jalan Piakulu ini nilai anggarannya 16 miliar 49.565.000 rupiah. Kemudian kode rekening 5.2.15.22 pembangunan ruas jalan desa strategis nilai anggaran 2 miliar 640 juta rupiah. Kemudian kode rekening 5.2.15.26 pembangunan jalan Ekimani Obayo, itu senilai 4 miliar 500 juta rupiah. Kemudian kode rekening 5.2.15.27 pembangunan ruas jalan Lembah senilai 2 miliar 800 juta rupiah. Kemudian kode rekening 5.2.16 program pembangunan infrastruktur pedesaan. Nah, ini juga perlu dijelaskan secara detail desa-desa mana saja senilai 5 miliar 500 juta rupiah. Kemudian kode rekening 5.2.18 program rehabilitasi atau pemeliharaan jalan dan jembatan senilai 1 miliar 882 juta 564.000 rupiah. Subunit organisasi Dinas Tenaga Kerja, kode rekening 2.01.01.01 program pengembangan industri kecil dan menengah 4 miliar 700.000 rupiah. Subunit organisasi kode rekening 3.01.01.01 peternakan dan perikanan, pengembangan bibit ikan unggulan 500 juta rupiah. Kemudian kode rekening 5.2.20 program pengembangan budidaya perikanan
nilai Rp2.998.473.500. Berikut kode rekening 5.20.09 pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil senilai Rp2.664.962.500. Subunit organisasi 3 kode rekening 3.02.01.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pengembangan objek pariwisata unggulan sebesar Rp400 juta. Subunit organisasi kode rekening 3.03.01.01 Dinas Pertanian dan Perkebunan 5.2.19.12 Pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian BPP baru di kecamatan Rp2.095.000. Kemudian 5 kode rekening 5.2.19.13 renovasi Balai Penyuluhan Pertanian BPP di kecamatan Rp500 juta. Kode rekening 5.2.19.14 sarana pendukung Balai Penyuluhan Pertanian BPP Rp700 juta. 5 kode rekening 5.2.19.16 pembangunan embung Rp370 juta. Jadi itu tempat pembangunannya di mana, apakah telah realisasi atau belum, mohon di penjelasan. Subunit organisasi kode 3.06.01.10 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 5.2.16.05 pameran potensi unggulan daerah atau industri noken itu Rp1.046.434.000. Subunit organisasi BPBD kode rekening 4.01.06.01 5.2.22 program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam senilai Rp7.275.898.000. Ini sesuatu yang harus dirincikan secara detail di mana pelayanan alam. Kemudian kode 5.2.22.09 rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Ini yang apa ini pasca bencana senilai Rp6.961.074.074. Subunit organisasi kode 4.04.01.01 Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah kode rekening 5.2.17.08 penyusunan rancangan perda tentang perubahan APBD senilai Rp1.418.418.400. Kode 5.2.17.35 investasi dan sensus barang milik daerah Rp1 miliar.
Jadi di sini dari beberapa item yang kami dapat bertanyakan di atas ini, diperkirakan menurut kalkulasi kami sekitar 135.688.984 rupiah. Sumber dana otsus pembangunan Jalan Kampung Duntek tahun anggaran 2020 senilai 5.500.000.000 rupiah. Itu jalan menuju Duntek. Apakah sudah ada realisasi atau belum? Mohon diperjelas. Sumber dana otsus tahun anggaran 2020. Kemudian tahun anggaran 2020 Jembatan Kaliteu tahap 2 dianggarkan 1.900.000.000 rupiah dari sumber DBH. Jadi kondisi Jembatan Kaliteu antara anggaran berapa tahun yang dianggarkan ini juga perlu ada penjelasan. Karena di sini penganggarannya double, sementara kondisi jembatannya itu masih sekian persen. Kemudian jembatan kayu Kalimapia atas. Jembatan kayu Kalimapia atas, sasarannya di Otak Eropa. Itu nilai anggarannya 900 juta rupiah. Namun sampai hari ini kondisi yang ada 0%. 5 juta sudah realisasi. Selebihnya tidak ada. Kemudian perumahan kurus di BPK pengumuman itu pun perlu penyelesaian.